Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Bahasa Arab 2, persiapan Test of Standard Arabic atau TOSA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fi'il dan fa'il ya. Tentang fi'il dan fa'il dan model soal pada TOSA. Coba perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan pada bagian A. Pada contoh pertama, dhahaba at-talibu ilal fasli. Dhahaba at-talibani ilal fasli. Dhahaba at-talibuna ilal fasli. Yang berwarna kuning, dhahaba adalah fi'il atau kata kerja. Sedangkan yang berwarna biru adalah fa'il atau subjek. Ya. Dhahaba at-talibu. Telah datang seorang mahasiswa. Dhahaba at-talibani. Telah datang dua orang mahasiswa. Dhahaba at-talibuna. Telah datang banyak mahasiswa. Jika kita perhatikan pada contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bila kata kerjanya itu didahulukan, maka kata kerjanya bentuknya tetap, walaupun subjeknya tadi satu, dua, atau banyak. Ya, dhahaba at-talibu, dhahaba at-talibani, dhahaba at-talibuna. Bisa pahami ya? Nah, dhahaba adalah kata kerja bentuk lampau. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita pindah ke bagian B. At-talibu dhahaba ilal fasli. At-talibani dhahaba ilal fasli. At-talibuna dhahabu ilal fasli. Bedanya dengan bagian A, di sini subjeknya didahulukan dan kata kerjanya setelah subjek. Nah, kemudian bila subjeknya satu, maka kata kerjanya bentuk satu. Bila subjeknya dua, maka kata kerjanya bentuk dua. Bila subjeknya menunjukkan makna banyak, maka kata kerjanya atau fiilnya juga menunjukkan banyak. Makna banyak ya. Beda kan ini? Dhahaba at-talibuna. At-talibuna dhahabu. Bentuknya seperti ini. At-talibani dhahaba. At-talibu dhahaba. Jadi menyesuaikan dengan subjeknya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini adalah contoh dari fi'il fa'il yang kata kerjanya berupa fi'il mudhari' atau menunjukkan zaman sekarang, waktu sekarang atau yang akan datang. Perhatikan ini. Yadhabu at-talibu ilal fasli. Yadhabu at-talibani ilal fasli. Yadhabu at-talibuna ilal fasli. Masih sama seperti pada contoh yang pertama tadi, bahwa bila kata kerjanya disebutkan dahulu baru diikuti dengan subjeknya, maka walaupun subjeknya atau fa'il, ini fa'il ya, fa'ilnya bentuknya satu, dua, atau banyak, kata kerjanya tetap menggunakan bentuk satu. Kita pindah ke bagian B. At-talibu yadhabu. At-talibani yadhabani. At-talibuna yadhabuna. Sebagaimana contoh pada pertama tadi, contoh satu tadi, bahwa apabila subjeknya didahulukan, maka kata kerjanya mengikuti subjeknya. At-talibu yadhabu. At-talibani yadhabani. Beda kan? At-talibuna yadhabuna.
Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ini dapat kita simpulkan dari contoh 1 dan contoh 2 ini, apabila kata kerja didahulukan, maka subjeknya atau fa'ilnya itu walaupun berubah 1, 2 atau banyak, fi'ilnya tetap sama. Berbeda apabila subjeknya didahulukan, maka kata kerjanya atau fi'ilnya mengikuti daripada subjek yang didahulukan itu. Nah, selain itu, contoh 1 dan contoh 2 ini adalah contoh dari fi'il fa'il mudzakkar, laki-laki ya. Kalau yadhabu at-thalibu yadhabu, ini tadi mudzakkar. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Pada bagian A, kita perhatikan, kita baca zahabat at-talibatu ilal fasli. Zahabat at-talibatani ilal fasli. Zahabat at-talibatu ilal fasli. Ini adalah contoh bentuk kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi untuk muannas. Telah pergi ya, seorang mahasiswi. Telah pergi 2 orang mahasiswi. Telah pergi para mahasiswi. Ya, sama seperti kaidah tadi. Yang bagian B, at-talibatu dhahabat. At-talibatani dhahabata. At-talibatu dhahabna. Sama. Seorang mahasiswi telah pergi ya. Cuman subjeknya yang didahulukan, maka seperti tadi kata kerjanya atau fiilnya mengikuti daripada subjek. Nah, begitu juga dengan bentuk mudhari atau menunjukkan waktu akan datang atau sekarang untuk perempuan. Bila kata kerjanya didahulukan, maka walaupun subjeknya 1, 2 atau banyak, kata kerjanya tetap bentuk 1. Apabila subjeknya didahulukan, maka bentuk kata kerjanya, fiilnya mengikuti. Nah, dari contoh 1 sampai 4 dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, fiil dan fa'il itu harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Tadi pada contoh pertama tadi yadhabu, contoh pertama dhahaba at-thalibu, seorang mahasiswa telah pergi ya. Laki-laki bentuk mudzakkar. Jadi apabila fa'ilnya subjeknya mudzakkar, maka fiilnya juga mudzakkar. Tapi kalau subjeknya atau fa'ilnya muannas, maka kata kerjanya juga muannas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu apabila kata kerja didahulukan dan fa'ilnya baik berupa mufrad, tasniyah atau jamak, kata kerjanya tetap menggunakan bentuk 1. Itu penjelasannya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini. Coba kita bersama-sama kita baca. Huwa dhahaba. Huwa yadhabu. Huma dhahaba. Huma yadhabani. Hum dhahabu. Maaf, ini salah. Hum dhahabu. Hum yadhabuna. Hiya dhahabat. Hiya tadhabu. Huma dhahabata. Huma tadhabani. Hunna dhahabna. Hunna yadhabna. Pada bagian ini adalah yang putih ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, namanya adalah
isim domir atau kata ganti sebagai subjek, ya. Nah, ketika huwa maka dhahaba. Kalau bentuk mudhari'nya atau menunjukkan zaman sekarang atau yang akan datang maka yadhabu. Kalau huma dhahaba, dia dua orang laki-laki, dua orang mahasiswa misalnya. Dhahaba, kalau pakai mudhari'nya yadhaban. Ini untuk orang ketiga. Untuk orang kedua, anta dhahabta, anta tadhabu. Kamu laki-laki, ya. Kalau dua, antuma dhahabtuma, antuma tadhabani. Ini dua laki-laki. Orang kedua, antum banyak, kamu sekalian. Dhahabtum, antum tadhabuna. Anti dhahabti, anti tadhabina. Antuma dhahabtuma, antuma tadhabani. Antunna untuk perempuan banyak, dhahabtunna, hunna tadhabna. Baik. Yang belum ada di sini yaitu untuk saya. Kalau saya, ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Kalau bentuk mudhari'nya ana adhabu. Ya. Kalau kita, kami, nahnu dhahabna. Nanya panjang. Nahnu dhahabna atau nahnu nadhabu. Baik, itu penjelasan dari susunan fi'il dan fa'il. Subjek adalah fa'il. Cara membacanya sebagaimana contoh dari contoh pertama sampai contoh keempat tadi. Sedangkan ini adalah contoh dari fi'il fa'il yang bersama dengan kata ganti atau isim domir. Dia, kamu, mereka, ya, saya, kita, dan seterusnya. Kemudian contoh soal pada dosa. Misalnya, Asha Khadijatu bintu Khuwailidin fi baiti ghaniyin. Asha adalah kata kerja, fi'il. Khadijatu adalah fa'il atau subjek. Tadi telah dijelaskan bahwa antara kata kerja dan fa'il itu harus sesuai antara mudzakkar dan muannas. Bila fa'ilnya, ya, subjeknya itu muannas, maka seharusnya fi'ilnya, kata kerjanya harus muannas. Dengan diakhiri apa tadi? Betul, dengan diakhiri tak ta'nis. Maka pada contoh ini yang salah adalah alif, asya. Seharusnya yang benar apa? Asyat. Diakhiri dengan tak sukun. Betul. Bisa pahami, ya? Kemudian contoh nomor 2. Titik-titik bakrun al-qira'ata sautul ta'irati mus'ijun. Baik, bakrun itu nama orang, ya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya. Maka tadi kalau at-talibu yadhabu, ya. Atau kalau kata kerjanya dulu yadhabu at-talibu. Berarti ini ya. Kalau na berarti nahnu. Nahnu la nastate. Astate berarti apa? Ana la astate. Kalau la tastate anta la tastate. Nah, di sini background dia berarti orang ketiga, huwa berarti la yastate. Jawabannya tepat di sini adalah lastate. Demikian penjelasan tentang fi'il dan fa'il dan contoh penerapannya pada soal dosa. Selamat belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.